Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar anak ibu? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya bersama ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Coba anak Ya, ibu Bu. Siti Kodariah disiapkan kelas kita nak. Pimpin doanya. Baik, Bu. Semuanya kita mulai berdoa. Siap, Dra. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak ibu, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya nak ya, sebentar ya. Ice breakingnya anak ibu masih ingat lagu Beca? Ingat, Bu. Masih ingat ya? Oke, kita ganti dengan syairnya dengan empat khalifah sahabat Rasulullah. Kita ganti. Yang semangat ya anak ya. Yuk, sama-sama yuk kita ice breaking yuk. 1, 2, 3. Ada Ada empat empat khalifah sahabat sahabat Rasulullah. Yang Rasulullah. pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Baik, tepuk semangat. 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 Baik, sudah siap untuk belajar hari ini anak ibu? Siap, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu ingin persepsi dulu ya. Kita mengingat pembelajaran kita pekan kemarin, yaitu mengenai rukun Islam. Ayo, siapa yang masih ingat? Rukun Islam ada berapa, nak? Siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan? Iya, pintar Desrita. Coba, ada 5 ya. Coba Ibu pengen dengar. Erlina, sebutkan rukun Islam yang 5 tersebut. 1. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hebat. 2. 2. Sholat. Ya, 3. 3. Zakat. 4. 4. Naik haji, Bu. Puasa, Bu. Puasa. Yang keempat. Ya, yang keempat. Kelima, 4 puasa. Yang kelima. 5. Naik haji belum mampu. Iya, ada 5. 5, Bu. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini ya, nak ya. Materi kita pada hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah bab menyambut usia baligh. Nah, sekarang anak Ibu perhatikan di layar monitor, akan Ibu tampilkan pembelajaran kita pada hari ini ya, nak. Bentar ya. Ya, Bu. Aku punya laptop. Nah, sudah terlihat di layar monitor kita? Udah, Bu. Sudah ya, oke. Baik, sebelum Ibu jelaskan, anak Ibu terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada materi menyambut usia baligh ini. Yang pertama, anak Ibu mampu menyebutkan tanda-tanda baligh dengan benar. Yang kedua, membuat papan mengenai tanda-tanda usia baligh, baik itu dalam pandangan ilmu fikih maupun ilmu biologi.
Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, serta bertanggung jawab. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada tiga. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian baligh. Nah, pengertian baligh, semua perhatikan ke layar monitor ya. Secara bahasa, baligh artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh adalah kedewasaan bagi muslim, baik laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Nah, jadi itu pengertian baligh ya, Nak. Bagi anak ibu yang telah sampai pada usia dewasa, secara ilmu fikih, yang laki-laki akan ihtilam atau mimpi basah, ya. Kemudian kalau yang perempuan akan mengalami haid atau menstruasi. Nah, jadi kalau anak ibu laki-laki dan perempuan apabila sudah mendapatkan tanda ini, maka itu sudah dikategorikan sebagai akil baligh, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, tanda-tanda akil baligh menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Mimpi basah merupakan salah satu tanda baligh pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Jadi, kalau bagi anak laki-laki, ketika mereka telah mendapatkan mimpi basah, maka mereka dalam keadaan hadas besar. Kalau orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan ibadah. Ibadah apa saja yang tidak boleh mereka lakukan? Contohnya sholat, kemudian berpuasa, selanjutnya haji. Nah, tidak boleh. Jadi dia harus mandi wajib terlebih dahulu agar suci. Itu bagi laki-laki ya. Nah, kemudian selanjutnya haid atau menstruasi. Nah, ini bagi anak perempuan. Kalau anak perempuan telah mengalami haid, berarti ia telah memasuki usia akil baligh. Haid menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi berbeda ya Nak ya antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia akil baligh. Kalau laki-laki tadi ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Biasanya, nanti anak ibu jangan kaget ketika anak ibu mendapatkan darah, maaf, di pakaian dalamnya, jangan kaget. Itu adalah salah satu tanda akil baligh bagi seorang perempuan. Ya, nah ini biasanya datangnya 1 bulan sekali. Ketika anak ibu mengalami menstruasi, anak ibu tidak diperbolehkan untuk sholat ataupun berpuasa, ya, karena masih tergolong hadas besar. Selanjutnya, sempurna berumur 15 tahun. Jadi, dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah memasuki usia baligh, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh lainnya. Nah, jadi ciri selanjutnya adalah selain dari 2 tadi, yang pertama ihtilam bagi laki-laki dan perempuan mengalami menstruasi, dikatakan sempurna berumur 15 tahun itu berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Jadi berdasarkan hitungan kalender Hijriahnya, apabila anak ibu sudah genap berumur 15 tahun, meskipun anak ibu tidak mengalami 2 tanda tadi, ihtilam dan menstruasi bagi perempuan, anak ibu sudah dikatakan sebagai muslim dan muslimah yang akil baligh. Nah, selanjutnya tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi. Nah, bagi anak laki-laki, perubahan fisiknya yaitu terlihat badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat.
Sedangkan bagi anak perempuan, payudara dan panggul yang membesar, serta tumbuh rambut pada bagian kelamin dan tempat-tempat tertentu. Nah, ini tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi. Ya, jadi ada perubahan fisik pada diri seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika dia sudah memasuki usia remaja atau masa akil baligh. Ya, tanda-tandanya tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, sekarang, nah Ibu perhatikan gambar ini. Nah, nih ada dua gambar. Gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Tentu berbeda gambar ini dengan gambar anak yang masih berusia kelas 1 SD, misalnya 7 tahun. Berbeda kan? Ya, Bu. Ya, jelas berbeda. Berbeda tidak, Siti Kodariah? Ya, Bu. Ya, secara fisik berbeda. Berbeda. Ya, apa yang menjadi perbedaannya ketika dia dibandingkan dengan anak yang masih berusia 7 tahun kelas 1 SD? Nah, perbedaannya bisa kita lihat kalau anak yang sudah memasuki usia akil baligh tadi secara biologi contohnya kalau dia laki-laki tumbuh jakun. Nah, kemudian badannya berotot atau mulai kekar. Nah, itu perbedaannya ya dengan anak yang belum memasuki usia akil baligh. Itu secara fisik. Kemudian ini ada anak remaja yang sudah memasuki usia akil baligh. Nah, pasti ada perbedaannya ketika kita bandingkan dengan anak yang masih SD kelas 1. Ya. Nah, itu perbedaan secara fisiknya. Kemudian yang terakhir, kewajiban setelah usia baligh. Ada 3 kewajiban ketika seorang muslim dan muslimah yang telah memasuki usia akil baligh. Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu atau yang biasa kita sebut sebagai sholat lima waktu. Ya, coba Ibu pengen mendengar sholat 5 waktu itu. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan dalam 1 hari 1 malam? Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Ah, coba. Ais, coba sebutkan Ais. Ya, yang pertama, Bu, sholat subuh. Berapa rokaat Ais? 2 rakaat, Bu. Hebat. Kemudian lanjut. Sholat duhur, jumlahnya 4 rakaat. Oke, terus? Sholat asar, 4 rakaat. Iya. 3 Kemudian? rakaat. Dan isya 4 rakaat. Iya, pintar. Kasih aplaus dulu untuk Ais Muawana, teman kita. Iya, terima kasih Ais. Nah, jadi nak, ketika kalian sudah memasuki usia akil baligh, yang pertama kewajibannya adalah sholat fardu. Kenapa sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi orang yang telah memasuki usia akil baligh? Karena sholat adalah tiang agama. Sebagaimana hadis yang telah Rasulullah sebutkan, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak mendirikannya, maka ia tergolong orang yang merobohkan tiang agama tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang tidak patuh terhadap syariat Allah yang telah Allah tentukan. Jadi sholat fardu itu selama nyawa kita masih di badan, apapun keadaannya tidak boleh kita tinggalkan. Paham ya, nah Ibu ya? Baik. Selanjutnya, kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Nah, ada perbedaan antara anak laki-laki dan perbedaan aurat antara anak perempuan. Kalau anak laki-laki, auratnya dari pusar hingga ke lutut. Aurat itu adalah bagian tubuh kita yang harus kita tutupi di depan yang bukan mahram kita. Contohnya, teman kita yang berlawanan jenis dengan kita. Itu tidak boleh kita sembarangan membuka berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat yang telah Allah tentukan. Ya, jadi kalau laki-laki batasan auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut. Kemudian kalau yang perempuan auratnya adalah seluruh
tubuh kita kecuali wajah, Dan telapak telapak tangan. tangan, dan punggung tangan kita. Tangan. Jadi kaki bagaimana? Kaki juga wajib untuk kita tutupi. Makanya kalau anak ibu sudah memasuki usia akil baligh, kaki ini terkadang menjadi hal yang sering tersepelekan karena menganggapnya kaki juga gitu kan, dah elok gitu dah. Nah jangan nak, ini adalah salah satu aurat yang wajib kita tutupi ketika kita sudah memasuki usia baligh. Walaupun dah elok nak, bukan dah mirip kaki artis, tapi tetap wajib kita tutupi ya. Ya, Nah, Bu. selanjutnya yang ketiga adalah mencari ilmu. Nah, sebagaimana yang Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilallah. Artinya tuntutlah ilmu dari sejak kau ada di dalam buayan sampai ke liang liang Yang lahat. lahan. Nah, kemudian orang yang menuntut ilmu, Allah naikkan derajatnya sebanyak 27 derajat. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu sedang dalam masa menempuh pendidikan, itu juga Allah hitung sebagai pahala. Jadi anak ibu sekolahlah yang baik, menuntut ilmulah yang baik, menjadi pelajar yang baik. Jangan mengecewakan orang tua di rumah. Rumah. Ya, Bu. Baik. Nah, sampai di sini, anak ibu ada yang ingin bertanya kepada ibu? Saya, Bu. Siapa? Oh, Lindawati. Silakan, Linda. Iya. Bu, tadi Ibu kan bilang mimpi basah. Basah tuh basah dia kencing kapan hujan, Bu? Ya, mimpi basah. Nah, itu agak susah menjelaskannya ya, Nak ya. Jadi intinya, Ya, Bu. ketika kalian mimpi, terus kalian mendapati, maaf, pakaian dalam kalian keluar seperti cairan. Cairannya itu bentuknya bukan seperti air kencing ya, Nak ya, berbeda. Nah, cairannya itu Ya, mungkin Bu. agak sedikit mengental dan putih. Nah, itu sudah itu termasuk ke dalam mimpi basah, dan ketika mimpi basah kalian berhadas besar. Jadi berbeda, bukan naik kencing ataupun naik Ya, Bu. hujan, nak. Beda lagi, nak. Ya, ya, Bu. Iya. Kasih, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Sudah? Satu, Tidak Bu. ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Tentang sholat tadi, Bu. Oh, ya. Nah, tadi kan salah satu kewajiban ketika anak usia sudah balik itu kan harus wajib sholat 5 waktu ya, Bu ya. Ya. Jadi kalau masih belum balik tuh boleh ya, Bu, tidak sholat walaupun sebenarnya sudah diajarin. Oh, oke, baik. Terima kasih Siti Mardiatun. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, sholat itu memang diwajibkan ketika seorang muslim dan muslimah telah memasuki usia baligh. Tetapi alangkah baiknya pembiasaannya itu sejak selagi masih dini, nah. Karena kebaikan itu susah sekali untuk diterapkan kalau apabila tidak dibiasakan. Anak ibu pernah mendengar pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau dari sejak dini tidak dibiasakan, walaupun itu belum merupakan suatu kewajiban di mata Allah, tetapi kita tetap harus melaksanakannya. Anak ibu sekarang kan berada di kelas 4 nih, kemungkinan belum memasuki usia baligh. Nah, wajib tidak? Belum wajib, tetapi alangkah baiknya membiasakan segala sesuatu yang Allah perintahkan, salah satunya sholat, dari sejak sekarang. Begitu, nak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi ingin bertanya? Silahkan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, Ibu tutup ya layarnya ya. Ya, Bu. Nah, jadi Oh. apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah orang yang telah memasuki usia baligh, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau biasa disebut dengan mumayyiz. Nah, dan ada 3 kewajiban yang harus kita laksanakan ketika kita sudah memasuki usia baligh. Yang pertama, tadi ayo coba sebutkan apa yang pertama? Bu, 1, jakun, Bu. apa yang pertama? Bu jakun kalau bagi laki-laki. Bukan, bukan tumbuh jakun. Kewajiban ketika setelah memasuki kewajibannya. usia baligh. Apa? Sholat, Bu. Sholat fardu. Yang kedua Ya. apa, Nak?
Cari ilmu. Menutup Yes, aurat. Ah, Menutup aurat. aurat. Yang ketiga, Menuntut Menutup ilmu. aurat. menuntut ilmu. Ilmu. Baik, terima kasih anak-anak hebat Ibu semuanya. Terima kasih. Nah, baiklah, mungkin ini cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di pekan berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.